Kan kata Rasul, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatil maktubah, barang siapa yang pergi dalam keadaan suci untuk melaksanakan sholat fardu, apa kata Rasul, maka fadilahnya sama dengan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasribus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustaz yang kami hormati, khususnya para habaib juga yang kami hormati, Saibul Hajah juga kami hormati, juga yang kami juga hormati para jemaah al-muslimin. Di malam yang penuh berkah ini, mari kita bersama memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang telah diberikan pada kita semua, sehingga malam hari ini kita bisa hadir ke tempat ini dalam rangka pembacaan tahlil, yasin, salawat. Mudah-mudahan langkah demi langkah di rumah dicatat oleh Allah sebagai amal baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, yakni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita para jemaah beserta keluarganya di rumah, putra putrinya, saudara-saudaranya, dengan barakatul Fatihah, mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur oleh Allah, tetap Islam dan iman, tetap ibadah kepada Allah, dijauhkan dari bencana, bala musibah, dijauhkan dari segala macam penyakit, hajatnya, usahanya, dagangannya dimudahkan oleh Allah, diberi rezeki yang halal dan barokah. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Semoga kita semua jadi hamba Allah husnul khatimah. Billahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketiga kalinya mari kita doakan kepada Allah saudara-saudara kita yang berangkat haji, jemaah kita yang berangkat haji, baik yang ada di Jawa, di Madura, di mana semuanya, terutama juga semua orang Islam. Doakan mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang oleh Allah, bisa melaksanakan ibadah haji yang sempurna, baik rukun dan wajib haji, dan mudah-mudahan mendapat peringkat haji yang mabrur. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah sekarang ini jemaah, terutama jemaah kita Ustaz Hasan dan mungkin yang lainnya, sekarang pergi ke Mekah. Ini merupakan panggilan Allah. Tidak serta-merta karena punya harta bisa berangkat haji. Ini jelas panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita berdoa kepada Allah
mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan ibadah haji. Namun panjenengan tidak usah khawatir, karena Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita semua, baik yang haji maupun yang tidak haji. Apa kabar gembiranya? Yang penting panjenengan bisa melaksanakan perintah Allah, terutama ibadah sholat dan zikir, maka tidak kalah pentingnya kalau masalah pahala, maka juga pahalanya bisa sama dengan haji dan umrah. Bahkan kata Rasul, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatil maktubah, barang siapa yang pergi dalam keadaan suci untuk melaksanakan sholat fardu, apa kata Rasul, maka fadilahnya sama dengan ibadah haji. Maka panjenengan gak usah khawatir, baik yang masih muda maupun yang sudah tua, walaupun mungkin belum dipanggil oleh Allah atau mungkin keterbatasan baik kesehatan maupun rezeki, mari kita utamakan melaksanakan ibadah sholat. Kata Rasul tadi, man kharaja min baitihi mutahhiran ila sholatil maktubah, siapa yang keluar untuk melaksanakan sholat dalam keadaan suci, yaitu sholat wajib, maka pahalanya sama dengan ibadah pahala haji. Makanya sekali lagi, mari utamakan sholat ini. Apalagi kalau kita bisa melaksanakan qobliyah dan ba'diyah, atau bisa melaksanakan sebelum duhur misalnya sudah berangkat ibadah, sudah berangkat ke masjid atau ke musholla, atau sudah siap-siap di rumah melaksanakan sholat. Karena apa? Sholat memang diperintah oleh Allah. Sholat pertama kali ditanya oleh Allah. Kalau sholatnya baik, maka ibadah lainnya baik. Tapi kalau sholatnya jelek, apalagi tidak sholat, maka amal ibadah yang lainnya jelek atau rusak. Karena Allah bertanya di neraka itu, yang masuk ke neraka orang yang tidak sholat. Ma salakakum fi saqar, kata Allah, apa yang menyebabkan kau masuk ke neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kayak masuk neraka saqar ini ya Allah disebabkan karena tidak sholat atau melalaikan sholat. Oleh karenanya saya harapkan sekali lagi, mumpung kita masih diberi kekuatan kesehatan oleh Allah, jangankan kita sudah masih sehat, walaupun merangkak, kata Rasulullah, kalau kita sudah mendengar adzan, maka laksanakan ibadah, terutama ibadah sholat wajib. Jadi sekali lagi, mari kita betul-betul usahakan, utamakan sholat dibandingkan yang lainnya. Kalau kita sudah mengutamakan sholat, maka yang lain akan mengikutinya. Pasti oleh Allah apa yang kita harapkan. Kalau kita melaksanakan, mengutamakan yang diperintahkan oleh Allah, terutama sholat, maka yang lainnya akan mengikutinya. Dan Allah nanti nggak tanya yang lainnya. Yang ditanya pertama kali sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah sholat. Fa in sholahat sholah lahu sairu malihi, wa in fasadat fasadat sairu malihi. Jika yang pertama kali ditanya oleh Allah pada hari kiamat seorang hamba, yaitu sholat. Jika sholatnya baik, kata Allah, maka ibadah lainnya jadi baik. Tapi kalau ibadahnya jelek, apalagi tidak sholat, walaupun kita naik haji 100 kali, sedekah, puasa, ibadah lainnya, maka dinilai oleh Allah jelek. Maka baru meter ukuran manusia yaitu ibadah sholat. Oleh karenanya para hadirin, mumpung masih diberi kekuatan kesehatan, mari terutama kita berjemaah, entah di masjid, di musola, atau di rumah. Karena pasti dan pasti kalau sholat berjemaah diterima. Enggak terima imamnya, makmumnya diterima. Enggak terima makmumnya, imamnya tidak diterima. Enggak diterima kedua-duanya, diterima karena jamaah. Utamakan, terutama Masya Allah, kalau saya melihat di masjid Mojo banyak, alhamdulillah, di antara jemaah yang sholat di masjid, alhamdulillah juga banyak. Sebelum subuh duhur misalnya sudah siap-siap di sana, alhamdulillah.
Bahkan kata baginda Rasul, ya man kharaja min baiti mutahiron, barang siapa yang keluar rumah dalam keadaan suci untuk melaksanakan sholat wajib atau sunnah misalnya, maka pahalanya kata baginda Rasul sama dengan umroh. Ringan, tapi pahalanya sebanding dengan haji dan umroh. Haji berat para hadirin, betul berat. Kalau tahun 99 saya dulu Jumratul Aqabah misalnya, Masya Allah, masuknya bisa, keluarnya kadang sulit. Pasti sudah senggol-senggolan. Kalau enggak menyakitin, disakitin. Menyium Hajar Aswad misalnya, ya itu, kalau enggak menyakitin, disakitin. Makanya ini Rasulullah memberikan kelebihan-kelebihan, Allah memberikan kelebihan pahala, mari gunakan. Yang terutama yang belum maupun yang sudah ibadah haji untuk melaksanakan ibadah sholat terutama berjemaah. Yang kedua yang nilainya kata baginda Rasul bahkan lebih sempurna, tatkala kita melaksanakan sholat subuh berjemaah, terus kemudian zikir kepada Allah sampai terbit fajar, terus melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya bahkan sempurna, tambah kata Rasul, sempurna sama dengan haji dan umrah, sempurna. Makanya panjenengan barangkali sholat subuh terus zikir di rumah. Oh, kalau nggak bisa zikir di masjid atau di mushola gimana? Ya sambil zikir mungkin bantu anak mandikan anak misalnya. Tidak apa-apa zikir. Terbit fajar, terbit matahari, langsung sholat sunnah. Ini pahalanya sama, bahkan sempurna. Rasulullah sampai mengatakan 3 kali sempurna. Itulah para hadirin. Jadi mungkin sholat berjemaah dulu, zikir. Karena mungkin anak berangkat sekolah, mungkin istri masak, tidak apa-apa, pulang bantu zikir, bantu mandikan anak, berikan masukan pakaian sambil zikir dalam hati. Terbit fajar ke mushola sholat, itu pahalanya sama. Makanya mumpung diberi kesempatan, kalau sholat sunnah ini apalagi sholat subuh luar biasa ya. Sholat qobliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sebelum subuh lebih baik di dunia dan isinya. Ada yang dikejar-kejar sekarang dunia, ini lebih baik. Mungkin kalau siapa punya ratusan triliun, ini kita lebih baik. Lebih baik di dunia dan isinya. Makanya kesempatan emas ini. Bahkan kata baginda Rasul, siapa yang baca alhamdulillah 100 kali setelah asar, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ringan tapi pahalanya luar biasa. Yang ketiga kata Rasul, Allah memberikan kabar gembira. Yang ketiga, kaum muhajirin datang kepada Rasul, terutama yang tidak mampu. Ya Rasul, enak ya Rasul, orang yang kaya bisa sedekah, bisa naik haji, bisa beli rumah, bisa beli mobil dan lain sebagainya. Sedangkan kita padahal sholatnya, saya sholat, mereka juga sholat, dia puasa, saya juga puasa. Namun karena saya tidak fakir, tidak bisa seperti beliau-beliau. Maukah kamu saya memberikan amalan yang pahalanya bahkan melebihi dari itu? Dengan senang hati ya Rasul. Tatkala kamu selesai sholat, jangan cepat-cepat meninggalkan tempat sholat. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka apabila kamu istiqomah melaksanakan seperti itu, tidak kalah dengan apa yang kamu ucapkan tadi. Pahalanya tidak kalah dengan apa yang kamu ucapkan lagi. Oleh karenanya para hadirin, mari
kita setelah sholat, kalau memang tidak punya kepentingan yang betul-betul syar'i, mari kita utamakan untuk baca tasbih 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini pahalanya sangat luar biasa. Oleh karenanya sekali lagi, mari kita 3 hal ini. Bahkan kata Rasulullah, apabila kita datang ke masjid untuk memberikan ilmu atau belajar ilmu, juga Allah berikan pahala sebanding haji dan umrah. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah petunjuk dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan 4 perkara yang diterangkan. Ini kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang belum melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita didoakan juga oleh teman-teman kita, oleh jemaah kita yang di Mekah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.